Halo Mas, lagi ngapain di situ Mas? Mas apa? Orang kerja. Oh iya, Mas Enso ya. Kita lagi berada di hutan belantara saudara-saudara. Halo guys. Ini Mas Eka lagi Mas Enso. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membangun sebuah gubuk kebun minimalis dari nol, mulai dari penebangan pohon, pengolahan kayu, hingga gubuk siap digunakan. Jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Yuk kita mulai. Tahap pertama adalah penebangan pohon yang akan digunakan sebagai bahan utama gubuk ini. Kami memilih pohon yang sudah cukup tua dan siap ditebang agar tetap menjaga keseimbangan alam. Nah, kebetulan kayu bahan gubuk ini adalah cendana yang berusia kurang lebih 15-20 tahun. Serta kayu ini tanpa perawatan khusus tumbuh di areal perkebunan kami, sehingga sekaligus dimanfaatkan sebagai bahan yang dapat berguna, baik itu untuk gubuk maupun dapat difungsikan untuk kegunaan lain. Selanjutnya, setelah ditebang, kayu tersebut kami potong-potong sesuai kebutuhan menggunakan senso atau gergaji senso pemotong. Ada beberapa tipe berupa balok dan papan termasuk tiang, agar ke depan atau pada saat perakitan gubuknya nanti dipermudah. Adapun ukuran masing-masing tipe kayu yang kami potong dengan ukuran masing-masing berbeda. Tentunya kalau papan menggunakan 4 meter panjang dan diameter lebarnya adalah 25 cm. Sedangkan untuk kalang itu menggunakan diameter 8 kali 12, dan selebihnya untuk persiapan tiang adalah 15 kali 10.
Teman-teman, setelah seluruh proses pemotongan penebangan kayu sesuai ukuran masing-masing selesai dilakukan, selanjutnya kami tidak langsung menggunakan bahan tersebut. Namun tahapan selanjutnya adalah proses pengeringan kayu agar menghasilkan kualitas yang lebih baik. Tujuan pengeringan kayu tentunya adalah mengurangi kadar air. Kayu basah itu rentan terhadap perubahan bentuk, termasuk penyusutan dan pembengkakan. Ini pengeringan mengurangi kadar air agar lebih stabil ya teman-teman. Kemudian mencegah serangan jamur dan serangga. Dengan kadar air lebih tinggi tentunya itu lebih gampang diserang oleh jamur, rayak, dan kumbang. Ya, sembari menunggu pengeringan yang kurang lebih memakan waktu yang cukup lama, ya teman-teman, kami mengumpulkan beberapa bahan-bahan yang akan dibutuhkan nantinya, yaitu berupa seng bekas yang kebetulan ini sudah lama tidak terpakai, dan tidak selamanya rumah kebun itu atau pondok kebun menggunakan seng baru atau atap yang kita beli di toko, namun bisa kita manfaatkan seng bekas yang masih bisa digunakan, dan tentunya ini juga adalah mengirit biaya atau kos. Dan sebagai informasi tambahan ya kawan-kawan, kali ini untuk lebih menghemat biaya, kami serba menggunakan bahan-bahan bekas, termasuk tendon air yang kurang lebih dengan kapasitas 1000
500 liter. Dan saya pikir dengan cara ini adalah untuk menekan sekaligus mentaktisi lebih minimalis biaya yang kita akan keluarkan nantinya. Kemungkinan biaya yang bisa kita keluarkan atau yang kami gunakan ke depan adalah penggunaan jasa tukang, mengingat kami bersama kawan-kawan ini adalah belum mahir atau pandai sebagai tukang profesional, sehingga kami harus membutuhkan jasa tukang profesional untuk membuat atau mendesain pondok kebun kami. Dan ini adalah proses pemasangan penerangan lampu PLN, persiapan ketika pondok nantinya sudah terbangun. Dan ini kami lakukan bersama pegawai PLN menjelang malam hari, mengingat pondoknya belum terbangun, sehingga secara darurat atau untuk sementara itu dipasang di pohon. Dan nantinya setelah pondok kebun selesai akan dipindahkan segera. Setelah proses pengeringan kayu dianggap sudah bisa digunakan, tahapan selanjutnya adalah proses perakitan tiang atau proses pembuatan rangka. Kalau kita bawa, yaitu dengan memulai membangun rangka dasar, kemudian mendirikan tiang utama, bila perlu atap sementara. Tiang-tiang utama ini tentunya tanpa ditanam, namun hanya menggunakan kaki lalu disambungkan secara horizontal dan vertikal. Oh ya kawan-kawan, ukuran pondok kali ini yaitu dengan ukuran 6 kali 4 meter ya, dengan tinggi kurang lebih 60 cm. Sebanyak 6 tiang satu persatu mulai dibangun atau didirikan, dan tahapan inilah sebagai dasar bangunan pondok untuk ke tahapan selanjutnya. Sebagai bahan untuk memperkokoh bangunan ini agar mengikat satu dengan yang lain, itu menggunakan baut 12 cm. Ada tali, itu mau pakai tali? Ditambah dengan paku 10 cm. Ambil karbi, tali yang tadi. Selanjutnya kita lanjut di pemasangan atap. Kali ini atap satu persatu dipasang.
Tujuan pemasangan atap di awal ini adalah untuk membuat kita lebih nyaman bekerja atau pada saat memasang dinding dan lantainya. Dan proses pemasangan atap ini kurang lebih memakan waktu 30 menit ya, jadi cukup singkat. Ini karena bisa kita masuk di dalam. Motor bagian tinggal. Setelah pemasangan atap selesai, kita lanjut di pemasangan dinding. Oh ya kawan-kawan, karena keterbatasan bahan, dinding pondok ini sebagian atau seperdua menggunakan bahan kayu dan selebihnya menggunakan bahan atap. Ini sekaligus lagi-lagi adalah sebagai langkah mengefisiensi anggaran, dan sekaligus pada tahap ini pemasangan lantai juga dilakukan untuk memudahkan proses kerja selanjutnya. Setelah keseluruhan tahapan hampir selesai, selanjutnya masuk ke tahapan finishing dan dekorasi, termasuk pemasangan pintu dan instalasi listrik atau jaringan listrik. Pemasangan instalasi listrik. Nantinya setelah instalasi listrik selesai terpasang, kebetulan Mas Eka mahir merangkai instalasi listrik. Untuk memindahkan meteran atau MCB yang sebelumnya kami pasang di pohon sebagai darurat, kita akan panggil jasa PLN untuk memindahkan di pondok ini. Dan kali ini Pak Tukang terus menyelesaikan tahap finishing. Ini untuk persiapan pembuatan pagar dan
tangga. Ambil video Om nih. Kenang-kenangan. Pembuatan pagar keliling pondok ini adalah sebagai bagian pada dekorasi sekaligus pengaman untuk menambah estetika dan keindahan pondoknya kita. Dan ini saya review ukuran kamar ya, dengan lebar 4 meter kali 3 ya. Jadi cukup standar untuk kamar gubuk di kebun. Mengingat proses atau tahapan finishing hampir selesai, Pak Tukang bersama Mas Eka sambil ngedangdut dan sambil menyelesaikan finishing pemasangan instalasi listrik yang insya Allah hari ini seluruh progres pembuatan pondok ini selesai atau rampung. Jadi kalau saya total durasi waktu pembuatan pondok ini adalah 2 hari. 2 hari kelar. Dan setelah ini nanti adalah pengecatan yang insya Allah kita akan lakukan di lain waktu. Dan ini nampak pondok yang di depannya adalah hamparan kebun kacang. Jadi cukup indah ya ketika kita sambil santai di pondok ini. Dan ini saya review menjelang malam harinya ya, alhamdulillah lampu ini nampak yang paling sudut adalah lampu sorot dengan ukuran 150 watt dengan lampu sudut atau lampu di bagian setiap sudutnya ada 4 dengan balon kedip-kedipnya serta ada beberapa lampu hias kayak di bagian teras. Dan alhamdulillah akhirnya gubuk kebun minimalis sudah selesai, dan tentunya ini sangat cocok untuk tempat istirahat setelah seharian kita berkebun. Bagi kawan-kawan yang terinspirasi dengan video ini atau bisa kita sharing melalui kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Salam dunia tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.